Oke, ini saya share screen-nya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman semua mudah-mudahan sehat. Ini pada kesempatan ini akan saya sampaikan terkait dengan alat dan mesin pengolahan. Di kemarin kita sudah menyampaikan pendahuluan gambaran mengenai materi-materi selama 1 semester ini, sehingga nanti teman-teman bisa membaca kira-kira materinya apa saja, kemudian bisa menambah teori-teori baik dari buku, kemudian jurnal-jurnal, dan nanti akan kami berikan tugas ya. Jadi kalau kita bicara alat dan mesin pengolahan, ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah kaitannya dengan satuan-satuan operasi yang terlibat di dalam pengolahan pangan. Nah, ini kita pelajari di satuan operasi 1 dan satuan operasi 2. Kemudian kalau bagian alat-alat dan mesin, kemudian prinsip-prinsip kerja, nah ini akan kita pelajari di alat dan mesin pengolahan. Nah, sebagai pendahuluan, ya, kita lihat bahwa alat dan mesin di pengolahan pangan ini kaitannya dengan unit operasi apa yang bentar ini. Jadi unit-unit operasi yang terkait dengan kondisi operasi pengolahan pangan. Nah, ini ada beberapa hal. Misalnya di sini ada mechanical processing. Kemudian ada proses pengecilan ukuran. Ada proses pemisahan. Ini kaitannya nanti dengan peralatan. Sebentar ini kok print screen-nya kok enggak full ya. Kelihatan ya? Oke, jadi yang pertama adalah mechanical processing. Mechanical processing ini meliputi apa saja? Ada pengecilan ukuran, kemudian ada sorting ya, kemudian grading, mixing, cutting. Nah, ini kaitannya dengan penanganan bahan baku. Ya. Kalau kita lihat peeling, cutting, slicing ini mengupas, ya, memotong, kemudian mengiris tipis-tipis. Ini adalah slicing. Kemudian size reducing ini terkait dengan misalnya penepungan, kemudian pengecilan ukuran yang lain menjadi ukuran yang bisa bubuk ya, bisa kemudian agak-agak besar. Nah, kemudian ada sorting ya, pemilihan, grading, mixing, dan emulsifikasi. Kemudian ada assembly operation.
Assembly operation itu apa sih? Nah, assembly operation ini kaitannya dengan pembentukan, ya. Jadi pengolahan pangan yang kaitannya dengan pembentukan. Misalnya dari adonan kita membentuk adonan, ya. Adonan kita bentuk, kemudian kita cetak. Ini adalah pembentukan. Kemudian aglomerasi, ya, menjadikan satu gumpalan, ya. Ini aglomerasi. Kemudian bisa extrusion. Nah, extrusion ini dari mungkin campuran tepung, kemudian campuran bahan-bahan lain dijadikan satu, ya. Kemudian dilakukan pencetakan. Kemudian yang ketiga ada mechanical separation. Nah, mechanical separation ini pemisahan secara mekanis. Ya. Ada screening, ya. Kita pilah-pilah ini misalnya kaitannya dengan ukuran yang kecil, ukuran yang besar, kemudian warnanya, ya, kemudian mungkin tingkat kematangannya, ya, ini separation. Kemudian ada cleaning atau washing, ya, misalnya kita mengolah kopi, biji kopi, ya, ada pemisahan bagian bijinya, kemudian bagian kulitnya, kemudian bagian khasnya, ya, atau kulit arinya. Nah, ini juga kaitannya dengan mechanical separation. Kemudian ada filtrasi, ya. Filtrasi ini adalah penyaringan, ya, menggunakan satu membran tertentu, ya, sehingga bisa menahan bagian-bagian padatan, kemudian memisahkan dengan bagian cairannya. Kemudian ada mechanical expression dan sentrifugasi. Ya, ini kaitannya dengan pemisahan juga, ya, antara bahan padatan dengan bahan cairan. Kemudian yang keempat ini ada mechanical transport. Nah, mechanical transport ini menggunakan proses-proses, ya, misalnya dengan pemompaan untuk bahan-bahan yang fluid atau cairan. Kemudian ada konveyor, ya, pemindahan secara menggunakan konveyor, ya, bisa aliran mendatar atau bisa aliran naik ke atas, ya. Nah, ini adalah konveyor. Jadi kaitannya juga dengan proses, ya, proses penanganan bahan, ya, transport bahan di dalam kegiatan pengolahan pangan. Kemudian yang kelima ada heat transfer operation, ya. Jadi proses-proses yang membutuhkan panas. Misalnya ini ada blanching, heating, kemudian cooking, ya, pasteurisasi, kemudian sterilisasi, evaporasi. Nah, ini sangat penting karena kaitannya panas ini akan misalnya menghasilkan satu proses tertentu. Kedua, bisa jadi untuk memproteksi bahan pangan dari mikrobia. Dengan panas, ya, misalnya dengan sterilisasi, maka mikrobia yang ada di dalam bahan pangan itu akan mati semua. Atau kemudian evaporasi. Evaporasi ini proses pemanasan untuk menguapkan, ya, sebagian bagian cairnya sehingga tersisa bagian padatannya, ya. Nah, jika total solid atau total padatan ini meningkat, maka cairan akan lebih kental. Nah, ini proses evaporasi.
beberapa digunakan mungkin di dalam proses industri pengolahan gula ya. Kemudian ada mass transfer operation. Ya, mass transfer operation ini ya transfer massa ya. Ini contohnya pengeringan ya. Kemudian ekstraksi, destilasi, ya, absorpsi, kristalisasi dan perpindahan ion, ya, ion exchange. Nah, di sini adalah proses perubahan massa ya, transfer massa. Misalnya kita lihat drying, ya kemarin beberapa sudah kita pelajari di Satop ya. Drying ini adalah memindahkan massa cairnya ya keluar dari matrik-matrik bahan padatan sehingga akan menurunkan massa ya, menurunkan massa dari bahan. Kemudian berikutnya adalah membran separation. Ya. Membran separation ini adalah separasi menggunakan satu membran tertentu. Contohnya satu menggunakan ultrafiltrasi. Ultrafiltrasi ini menggunakan membran yang sangat tipis. Kemudian pori-porinya sangat kecil. Sehingga ultrafiltrasi ini bisa jadi digunakan untuk molekul-molekul yang ukurannya nano atau yang sangat-sangat kecil. Bisa jadi misalnya kita memproteksi dari mikrobia, kita pisahkan mikrobia dari mungkin bahan cair atau yang lainnya. Ini bisa menggunakan ultrafiltrasi. Kemudian reserve osmosis, ya reserve osmosis ini ya ini biasa digunakan untuk memisahkan ya partikel-partikel yang terlarut dari bahan cairnya. Ya. Misalnya kita mau menjernihkan air ya dari bahan-bahan yang terlarut di dalam air, ini dipisahkan menggunakan membran separation. Kemudian proses berikutnya ada fermentasi ya. Fermentasi ini ada fermentasi alkohol, fermentasi asam laktat ya. Kemudian fermentasi produk pangan yang lain, misalnya yogurt ya, tape, kemudian monosodium glutamat ya. Kemudian mungkin banyak lagi yang menggunakan proses fermentasi. Kemudian proses selanjutnya adalah penggunaan non-thermal preservation. Ya, jadi ini menggunakan proses selain panas ya. Ini contohnya dengan iradiasi. Iradiasi ini menggunakan gelombang ya. Misalnya kita proses menggunakan microwave ya. Ini adalah gelombang mikro ya, gelombang mikro dari perangkat tersebut bisa digunakan untuk proses olahan pangan maupun mungkin untuk sterilisasi, proses sterilisasi menggunakan iradiasi. Kemudian yang kedua bisa juga menggunakan high pressure atau tekanan tinggi ya. Kemudian bisa menggunakan elektrik ya, muatan elektrik. Yang terakhir ini kaitannya dengan pengemasan ya. Pengemasan ini ya ada proses pengisian atau filling ya. Kemudian ada proses packing itu sendiri ya. Kemudian aseptic packaging bisa menggunakan misal kaleng ya. Kemudian modified atmosphere, bisa vakum atau dengan menambahkan gas
nitrogen ya. Ini untuk proses pengemasan. Nah, kalau kita lihat gambaran umumnya ya, proses manufactured food ya. Ini kita mulai dari bahan baku ya, di ujung ini ya. Bahan baku ini masuk ke dalam pabrik. Ya. Jadi di dalam pabrik ini ya ada proses penerimaan, kemudian penyimpanannya, mungkin bahan baku di gudang, disimpan di gudang ya. Kemudian ada proses itu sendiri ya. Yang proses sendiri itu sangat bermacam-macam ya. Penggunaan alatnya juga sangat bermacam-macam ya. Ada yang main product ya, produk utamanya ya. Kemudian ada juga secondary product ya, produk sekundernya. Ya. Misalnya kita memproduksi mie ya, maka mie ini adalah produk utamanya. Nah, mungkin bisa jadi mie yang pecah-pecah ya, diproses lebih lanjut ini menjadi produk yang kedua ya, atau secondary process. Kemudian di dalam proses di pabrik ini mulai dari proses utama sampai kemudian pengemasan dan penyimpanan ya, ini membutuhkan suatu peralatan ya. Nah, peralatan ini membutuhkan energi ya, baik energi listrik ya, kemudian energi gas ya, kemudian mungkin energi bahan bakar ya, dari solar, dari BBM ya, kemudian bisa juga menggunakan boiler ya untuk memanaskan uap. Ini adalah sumber-sumber energi di dalam suatu proses di pengolahan pangan. Kemudian dari pabrik ini ya, kemudian diangkut ya, diangkut, kemudian bisa jadi masuk ke gudang ya, kemudian distribusi masuk ke supermarket ya, kemudian dibeli oleh konsumen, baru kemudian dikonsumsi. Nah, inilah proses yang sangat panjang dari pengolahan pangan. Nah, posisi kita yang akan kita pelajari di mana? Nah, yang kita pelajari adalah di peralatan dan mesin yang digunakan di dalam proses dari bahan baku sampai dengan produk jadi. Nah. Kemudian kalau kita bicara peralatan tersebut, ya, ini ada beberapa bahan penyusun dari peralatan. Kaitannya apa? Mengapa bahan-bahan itu berbeda? Yang pertama adalah resistensi terhadap bahan-bahan kimia. Ya. Misalnya terhadap asam. Ya. Ada asam asetat, ada asam nitrat. Ini kan beberapa kan melibatkan asam. Kemudian ada asam sulfat, ada asam HCl ya. Kemudian terkait dengan basa, ya, resistensi terhadap basa. Ya, misalnya natrium hidroksida, ya, hidrogen peroksida, nah, dan lain-lain yang jenisnya adalah basa. Nah, kalau kita lihat misalnya dari bahan metal ya, ada steel ya, ini misal baja ya, ini memang memiliki
konduktivitas termal yang sedang antara 35 sampai 46. Antara 35 sampai 46 ya. Kemudian ini tidak tahan terhadap asam. Ya. Jadi ini tidak tahan terhadap asam, ya, baik asam sampai asam sulfat yang tidak tahan. Ya. Terhadap NaOH ini normal ya, agak tahan terhadap asam ya. Kemudian terhadap hidrogen peroksida ini tidak tahan ya. Kemudian berikutnya ini terkait dengan CO ya, CO, kemudian aluminium ya, kita bisa lihat satu-satu. Ada monel ya. Kemudian dari bahan plastik ya, ini ada polyester. Ini tahan terhadap asam ya, ya, tapi tidak tahan terhadap NaOH basa, ya, tahan terhadap hidrogen peroksida. Tapi memiliki konduktivitas termal yang rendah, ya. Artinya tidak tahan terhadap panas. Ya. Kemudian PVC juga begitu, ya. Ini bahkan tahan terhadap semua bahan kimia, ya. Tetapi tidak tahan terhadap panas. Kemudian ada polyetel. Ya. Ini juga sama tahan, tetapi tidak tahan terhadap panas. Kemudian ada karet. Ya. Karet ini tidak tahan terhadap asam asetat dan asam nitrat, ya, tapi tahan terhadap HCl dan H2SO4, tahan terhadap basa NaOH dan H2O2. Nah, ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk konstruksi ya, alat dan mesin. Ya. Banyak mungkin yang menggunakan jenis dari metal ya, karena membutuhkan panas di dalam proses pengolahan pangan. Memang beberapa dari pengolahan pangan tidak menggunakan asam kuat maupun basa kuat, tetapi bahan-bahannya lebih netral ya, sehingga tidak terpengaruh terhadap keasaman tersebut. Nah, kemudian materi pokok alsin yang akan kita pelajari kemarin sudah saya share ya. Yang pertama adalah kaitannya dengan alat sortasi dan separasi. Kemudian yang kedua, alat-alat pengecilan ukuran. Ya. Kemudian yang ketiga, ini ada alat pengeringan dan evaporasi. Kemudian keempat, ya, ini ada sumber energi ya. Sumber energi ini berasal dari generator ya, kemudian dari bahan bakar ya, kemudian dari mungkin energi listrik ya, energi uap ya. Nah, ini adalah sumber energi yang digunakan di dalam peralatan dan mesin tersebut. Kemudian yang kelima ya, kita akan mempelajari mengenai alat penanganan dan pemindahan bahan. Ya, ada konveyor yang digunakan untuk bahan-bahan padat. Ya. Kemudian ada juga pompa ya, digunakan untuk memindahkan bahan cair. Hal tersebut akan kita jelaskan masing-masing ya,
di materi 6, yaitu terkait dengan alat-alat konveyor. Yang ketujuh adalah alat-alat pompa atau pemompaan. Kemudian yang terakhir 8, ini kita bicara terkait dengan teknologi inovatif pengolahan pangan. Ya. Teknologi inovatif pengolahan pangan, ya, ini kaitannya dengan non-thermal proses. Ya. Ada misalnya kita gunakan iradiasi tadi, kemudian ultrasonik, ya. Kemudian beberapa proses-proses non-thermal yang nanti akan kita pelajari, kita bahas, ya, baik dengan diskusi, dengan jurnal-jurnal maupun dengan tugas-tugas juga ini akan kita perdalam di perkuliahan tersebut. Nah, kemudian akan kami berikan tugas, ya. Ini ada beberapa, mungkin nanti kurang ya materi, tema ya, temanya kurang. Ini silahkan dipilih ya. Nanti ada saya share di Google Classroom untuk memilih ya. Silahkan duluan pilih ya. Dari 10 ini ya. Kalaupun nanti ada yang sama, akan saya ambil yang awal dulu, nanti saya suruh memilih ulang ya dari yang belum terpilih. Ada pengolahan susu ya, susu kental manis. Bisa juga nanti susu, mungkin susu pasteurisasi ya, atau susu sterilisasi, susu UHT, ini bisa ya, sehingga bisa ditambahkan di tema-tema yang nanti belum ada di sini. Kemudian alat-alat dan mesin industri pengolahan teh. Kemudian alat mesin industri pengolahan kopi. Kemudian pengolahan kakao ya, coklat. Kemudian pengolahan minyak ya, kelapa sawit khususnya. Kemudian pengolahan roti atau kue ya. Bisa biskuit ya, roti-roti kering ya. Kemudian roti-roti basah. Nah, ini juga boleh ya, bisa 2 tema. Kemudian yang ketujuh, ya, alat dan mesin industri pengolahan mie instan. Ya. Kemudian yang ke-8, ini pengolahan gula ya. Ke-10, ke-9, ya, ekstraksi minyak nilam. Atau bisa juga minyak atsiri yang lain, silahkan. Kemudian berikutnya, alat dan mesin industri pengolahan sosis. Nah, yang lain-lain bisa menyesuaikan ya, bisa memilih dengan tema sendiri. Nah, berikutnya format tugas makalah ini. Ya, silahkan dilihat. Ini ada cover, ya, judul sesuai dengan tema. Kemudian ada bab 1. Ini pendahuluan. Ini berisi gambaran umum terkait industri pengolahan yang dipilih. Ya, misalnya susu, berarti dia menjelaskan terkait dengan produk-produk susu, ya. Kemudian teknologi pengolahan susu, kemudian mungkin kualitas produk, contoh-contoh produk bisa juga. Nah, kemudian bab 2 ini adalah proses pengolahan ya, yang berisi penjelasan ya, dan langkah pengolahan produk. Nah, ini bisa disampaikan di situ ya. Kemudian bab yang ketiga ya, ini ada
alat dan mesin pengolahan. Alat dan mesin pengolahan ini ya, berisi skema, gambar alat, prinsip kerja, kemudian alat-alat utama yang digunakan di dalam proses pengolahan tersebut. Kemudian yang bab keempat ini adalah penutup atau kesimpulan. Ya. Jadi, kemudian yang terakhir ini ada daftar pustaka. Nah, deadline pengumpulan tugasnya ini kapan ya? Nah, yaitu pemilihan tema ini sampai tanggal 10 Oktober 2020. Silahkan nanti tinggal klik linknya di Google Class. Ya. Kemudian pengumpulan makalahnya ini tanggal 21 November 2020. Kemudian pengumpulan PPT ya. Ini pengumpulan PPT ini 24 ya, Desember 2020. Nah, ini bisa silahkan ya teman-teman dicatat ya, mulai tanggal 10 Oktober pemilihan tema, kemudian tanggal 21 ini adalah pemilihan pengumpulan naskah ya, naskah makalah, kemudian tanggal 24 Desember ini untuk pengumpulan PPT dan presentasi ya. Jadi nanti akan kita adakan presentasi. Nanti mekanisme presentasi kita bisa atur lagi ya. Bisa secara online atau mungkin nanti yang presentasi ke kampus saya bantu ya, jadi berhadapan dengan saya langsung presentasinya, tetapi disaksikan oleh teman-teman secara online ya, nanti kita sesuaikan. Nah ini adalah terkait dengan kuliah kita alat dan mesin ya. Silahkan ya, sambil dibaca-baca, ini beberapa ada sumber pustakanya ya. Ini terkait dengan food processing equipment ya. Ini ada e-booknya ya, silahkan kalau membutuhkan ya, bisa kontak ke saya. Oke, demikian ya untuk materi ya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan kami persilahkan. Ada yang tanyakan enggak ini teman-teman? Halo? Belum, Pak. Belum. Ya. Tugasnya jelas ya? Jelas. Insya Allah jelas, Pak. Oke. Kalau begitu nanti habis ini dilanjutkan di Google Class ya. Silakan dilihat, dipilih ya. Nanti kemudian kalau ada pertanyaan terkait tugas bisa disampaikan di kolom komentar. Oke, demikian kuliah kita untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk
kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.